Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar yaitu grafik fungsi nilai mutlak. Sebelumnya kita akan mengingatkan dulu ya apa itu bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana titik-titiknya itu disebut titik koordinat dan dinyatakan dengan X, Y. Misalkan ini ada titik A 3,1, berarti dia berada di sumbu X itu di 3 dan Y itu di 1. Berarti titik ini yang ungu ini ya, berarti dia titik A 3,1. Misalkan B titik min 2,4, berarti min 2-nya di X, 4-nya di Y ya. Berarti titik ini adalah titik B, yaitu min 2,4. Sedangkan misalkan ini ada titik, nah titik ini misalkan kita namakan titik C, berarti di mana ini koordinatnya? Berarti di 4,0 ya. Nah, sedangkan ada titik ini, di mana ini berarti? Titik D misalkan ya, berarti di min 2, min 2. Paham ya? Ini dulu sudah dipelajari di mana? SD ya. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang bagaimana menggambar grafik fungsi linier ya, yang dulu pernah dipelajari ketika SMP atau MTS ya. Misalkan ini ya, ada contoh suatu garis linier yaitu Y sama dengan 2X ditambah 3. Kenapa disebut linier? Karena X-nya adalah berpangkat 1. X saja ya, jadi ini contohnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 3. Maka langkah menggambarnya adalah yang pertama, menentukan dua titik sembarang, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memasukkan nilai X-nya. Jadi terserah kita ya memasukkan X berapa untuk dua titik X. Nah, misalkan saya di sini contohnya adalah X sama dengan 0. Misalkan kalian mau memasukkan X sama dengan 2, boleh. Mau memasukkan X sama dengan 4, boleh ya. Jadi terserah. Yang penting nanti ada dua titik yang dihasilkan. Untuk yang pertama ini kita akan mencoba dengan memasukkan X sama dengan 0 ya, berarti dimasukkan di X-nya kita ganti 0 ya, jadi Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3. Perkalian dulu diselesaikan, 2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 3 berarti hasilnya 3. Berarti X-nya 0, Y-nya ketemu 3, berarti titiknya adalah 0,3. Sekarang kita masukkan X sama dengan 1 ya, berarti X-nya diganti 1 ya. Y sama dengan 2 dikali 1 karena X-nya diganti 1 ditambah 3. 2 dikali 1 berapa? 2 ya, ditambah 3 ketemu 5, maka titiknya berapa? X-nya tadi 1, Y-nya ketemu 5 ya. Berarti titiknya adalah 1,5. Langkah yang kedua yaitu menggambar kedua titik tersebut yang barusan kita dapatkan 0,3 dan 1,5 ya di bidang koordinat kartesius. Nah, ini misalkan bidang koordinat kartesiusnya, maka kita masukkan 0,1 di mana? Nah, 0,3 ya. 0,3 di mana di sini ya? Selanjutnya berapa? 1,5. Di mana 1,5? Sini ya. Selanjutnya langkah yang ketiga apa? Menghubungkan kedua garis tersebut sehingga menjadi sebuah garis ya. Menghubungkannya tidak hanya di dua titik itu saja, tapi harus melebihi karena kedua titik tersebut itu hanya mewakili titik-titik yang ada di sebuah garis. Jadi menggambarnya harus melebihi ini ya. Jadi ini sudah terbentuk garis linier dari Y sama dengan 2X ditambah 3. Paham ya? Sekarang kita belajar ke inti materi hari ini, yaitu menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi nilai mutlak itu yang seperti kemarin ya, ada tanda tegak itu berarti bacanya nilai mutlak ya. Nilai fungsi mutlak fx sama dengan mutlak ax ditambah b, di mana fx itu sama saja dengan z-nya ya. Maka bisa ditulis juga y sama dengan mutlak ax ditambah b. Nah, langkah yang pertama apa? Menentukan nilai X untuk AX ditambah B sama dengan 0. Di mana X tambah B itu yang ada di dalam nilai mutlaknya. Maka langkah yang pertama itu kita mencari X-nya supaya menghasilkan nilai mutlak di dalamnya itu ada 0 ya. Nah, langkah yang kedua kita buat tabel.
X, Y nya dengan nilai X di kanan dan di kirinya yang setelah kita dapatkan di langkah yang pertama ya. Yang nomor 3 kita hitung semua Y sehingga diperoleh titik X, Y. Langkah yang 4 kita letakkan semua titik di bidang kartesius ya, lalu kita gambar grafiknya, maka nanti akan tergambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, misalkan ini ada contoh yang pertama ya, yaitu gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak x ya. Nah, yang pertama tadi ada menentukan nilai x untuk ax tambah b sama dengan 0. Yang di dalam mutlaknya adalah x ya, maka kita peroleh untuk x sama dengan 0. Kita masukkan nilai mutlak 0 itu berapa? 0 ya. Nah, yang langkah kedua, membuat tabel X, Y dengan nilai X di kanan dan di kirinya. Nah, ini misalkan ada tabel ya, kita tadi ketemu X-nya berapa? 0 ya. Nah, berarti nilai mutlaknya 0 berapa? 0 ya, kita masukkan ke fx 0, mutlak 0, maka hasilnya 0. Maka ketemu titiknya adalah 0,0 ya. Langkah selanjutnya, kita mencari X di kanan dan di kirinya. Misalkan di sini nanti ada 3 angka, di kanannya 0 dan 3 angka di kanannya, di kirinya 0 ya. Kita misalkan di sini di kanannya berarti setelah 0 berapa? 1 ya, 2 dan 3 ya. Di kirinya berarti berapa? Min 1, min 2, min 3 ya. Minimal nanti harus ada 2 angka di kanan dan di kirinya. Ini kita contohnya di sini 3 angka ya, di kanannya 0 dan di kirinya 0 ya. Maka kita masukkan x tersebut ke fungsi nilai mutlak fx itu ya. Nah, tadi nilai mutlaknya adalah y sama dengan mutlak x. Kita sudah ganti y di sini ya, boleh yang seperti di awal tadi ya. Fx itu sama dengan y. Maka kita masukkan. Nah, x-nya diganti 1, diganti 2, diganti 3, angka-angka yang di kanannya dan angka-angka yang di kirinya 0 ya. Maka kita masukkan x-nya 1, berarti nilai mutlaknya 1 berapa kemarin? 1 ya. Jadi mutlak kemarin apa? Mempositifkan bilangan yang belum positif ya. Maka nah di sini y-nya ketemu 1 ya. Berarti titiknya berapa? 1,1. Sekarang kita masukkan berapa ini? 2 ya. Nilai mutlak 2-nya berapa? 2 ya. Berarti y-nya ketemu 2. Titiknya 2,2. Selanjutnya berapa? Nilai mutlak 3 ya. Berapa nilai mutlak 3? 3 tetap ya. Berarti y-nya ketemu 3, titiknya 3,3. Selanjutnya yang di kirinya ya. Nilai mutlak min 1 karena masih negatif berarti dipositifkan menjadi 1 ya. Sehingga diperoleh titiknya berapa? Min 1,1 ya. Nah, langkah selanjutnya berapa ini? Negatif 2. Nilai mutlaknya berapa? 2 ya. Maka ketemu nanti y-nya 2, titiknya min 2,2. Selanjutnya yang terakhir berapa ini? Min 3,3 ya. Nilai mutlaknya adalah 3. Sehingga kita peroleh titik min 3,3 ya. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, letakkan semua titik-titik tersebut di bidang kartesius. Nah, misalkan ini ya, titik jadi ada berapa? 7 berarti ya. Nah, pertama tadi berapa? 0,0 ya, kita masukkan di sini. Selanjutnya berapa? 1,1 ya. Selanjutnya 2,2. Selanjutnya berapa ini? 3,3 ya. Terus berapa? Negatif 1,1, negatif 2,2, negatif 3,3. Nah, titik-titik ini kita hubungkan sehingga garisnya seperti ini. Jadi gambarnya sama ya, harus melebihi titik-titik tersebut karena titik-titik tersebut itu mewakili. Nah, jadi inilah grafik fungsi dari nilai mutlak X. Nah, kita lihat di sini ya, grafiknya selalu ke atas, lalu positif, terbukti bahwa nilai mutlak itu nilainya positif. Nah, kita ke contoh yang kedua ya. Misalkan gambarlah grafik fungsi dari fx mutlak dari x min 3 ya. Maka langkahnya sama dengan yang sebelumnya, kita tentukan nilai x untuk ax tambah b sama dengan 0. Nilai yang di dalam mutlak itu berapa? X min 3 ya, maka kita nolkan ini. Nah, berarti x min 3 sama dengan 0. Nah,
min 3 nya kita pindah ke kanan, ruas kanan ya, jadi menjadi apa? Positif ya. Kalau positif tidak usah ditulis positifnya ya, jadi X nya nanti ketemu 3 ya. Nah, kita buat tabel dulu untuk mencari koordinat XY nya ya, untuk X di kanan dan di kirinya dari X sama dengan 3. Tadi X nya ketemu 3 ya. Nah, Y nya berapa? 0 ya, karena mengnolkan Y nya ya, jadi kita ketemu titik 3,0 ya. Nah, angka di kanannya dari 3 berapa? 4, 5, dan 6. Di kirinya 3 berarti berapa? 2, 1, dan 0 ya. Kita masukkan X tersebut ke fungsi fx ya. Nah, di mana Y sama dengan nilai mutlak X min 3. X nya kita ganti X yang barusan ketemu tadi itu ya. Nah, sekarang kita ganti X nya berapa? 4 ya. Berarti 4 dikurangi 3 berapa? 1 ya. Nilai mutlak 1 berarti 1. Berarti nanti titiknya ketemu berapa? 4,1. Selanjutnya kita masukkan 5 ya. 5 dikurangi 3 berapa? 2 ya. Jadi nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 sudah positif, maka nilainya adalah positif itu sendiri. Berarti ketemu 2. Y nya ketemu 2, berarti titiknya 5,2 ya. Kita masukkan 6, berarti nilai mutlak 3 nya 3 ya. Kita titiknya ketemunya 6,3. Selanjutnya kita masukkan 2 ya. 2 dikurangi 3, nilai mutlak min 1, nilainya 1 karena masih negatif ya. Selanjutnya kita masukkan berapa? 1 ya, dan seterusnya sampai 0 itu ya. Berarti titiknya nanti ketemunya 1,2. Terus kita masukkan 0, nilai mutlak 3 yaitu 3 ya. Berarti kita ketemu titiknya nanti 0,3. Langkah selanjutnya kita letakkan semua titik tersebut di bidang koordinat kartesius itu ya. Nah, titik tadi ketemu berapa? 3,0. Di mana 3,0? Nah, di sini ya 3,0. Ketemu berapa tadi? 4,1, 5,2, 6,3, 2,1, 1,2, 0,3 ya. Kita hubungkan titik-titik tersebut, maka inilah grafik fungsi dari fx mutlak x min 3. Paham ya? Nah, kita sekarang ke contoh yang ketiga, yaitu gambarlah grafik fungsi fx mutlak dari 2x ditambah 6 ya. Langkah yang pertama, kita tentukan nilai x untuk ax tambah b, atau y nya kita nolkan dulu ya. Berarti yang di dalam nilai mutlaknya apa? 2x ditambah 6. Maka kita nolkan ini ya. 2x ditambah 6 sama dengan 0. Maka positif nolnya kita pindah ke kanan menjadi negatif 6 karena pindah ruas ya, jadi menjadi negatif atau min ya. X sama dengan kita bagi ya, jadi negatif 6 dibagi 2. X sama dengan ketemunya min 3 ya. Maka kita buat tabel negatif 3, y nya 0, maka titiknya adalah negatif 3,0. 3 angka di kanannya dan 3 angka di kirinya ya. X ini kita masukkan ke fungsi mutlaknya ya, 2x ditambah 6, x nya kita ganti dengan xx yang barusan ketemu tadi. Nah, yang pertama misalkan x nya kita gantikan dengan negatif 2 ya, berarti kita selesaikan dulu perkaliannya. 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 ditambah 6, berapa hasilnya? Mutlak 2 ya, nilai mutlak 2 yaitu 2. Berarti nanti y nya ketemu 2, maka titiknya adalah min 2,2. Kita masukkan sekarang x nya kita ganti min 1, negatif 1 ya. Berarti ketemunya nanti berapa? 2 dikali negatif 1 itu negatif 2 ditambahkan 6, berarti nilai mutlak 4. Nilai mutlak 4 itu 4, berarti titiknya nanti ketemu berapa? Min 1,4 ya. Kita teruskan dengan 0 ya, berarti berapa ini? 0 ditambah 6, nilai mutlak 6 yaitu 6 ya. Kita sekarang memasukkan di kirinya ya, yaitu negatif 4. Berapa ini 2 dikali negatif 4 yaitu negatif 8. Kita tambahkan 6, mutlak negatif 2, karena masih negatif kita positifkan menjadi 2 ya, sehingga titiknya nanti ketemu negatif 4,2 ya. Selanjutnya kita kalikan dengan negatif 5, berarti nanti mutlak negatif 10 ditambah 6 yaitu mutlak 4
adalah 4 ya. Berarti titiknya nanti ketemunya negatif 5,4. Yang terakhir yaitu negatif 6 ya. Kita kalikan dengan 2, hasilnya negatif 12, ditambahkan 6, mutlak 6, nilainya adalah 6. Berarti titiknya nanti ketemu negatif 6,6. Rangkaian yang keempat, kita letakkan semua titik-titik yang barusan ketemu di bidang koordinat kartesius ya. Nah, titiknya jadi pertama ketemu berapa? Negatif 3,0 di sini ya. Terus berapa? Negatif 2,2 ya. Negatif 1,4, 0,6, negatif 4,2, negatif 5,4, negatif 6,6. Titik-titik tersebut kita hubungkan. Nah, inilah grafik fungsi nilai mutlak 2x ditambah 6. Paham ya anak-anakku? Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.